Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman. Pada hari ini kita lanjutkan untuk pembahasannya terkait dengan, simulasi sistem dynamics ya. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran, bagaimana, kebermanfaatan, pendekatan sistem dynamics ini untuk kegiatan kita sehari-hari begitu ya. Tentunya kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana kemudian kita menjalankan aktivitas dalam industri begitu ya, atau kemudian sesuatu yang akan mensupport kegiatan industri ya, kira-kira seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, kembali mengingatkan sedikit begitu ya, terkait apa yang kemudian sudah kita pelajari sebelumnya begitu ya. Nah, pada hari ini, saya ingin menyampaikan, ada sedikit perbedaan begitu ya dari beberapa hal yang sudah kita pelajari baik dalam mata kuliah ini dan mata kuliah sebelumnya dan mata kuliah di luar apa yang sudah saya ajarkan, tapi saya coba sedikit memberikan gambaran gitu ya, dengan beberapa pendekatan yang mungkin, akan sedikit membuat kita bingung begitu ya. Jadi, saya sudah membuat semacam tabulasi begitu ya, seperti yang bisa kalian lihat di dalam, layar begitu ya. Ada 3 pendekatan sebenarnya yang umum digunakan untuk permodelan begitu ya. Jadi yang pertama adalah pendekatan optimasi, kemudian pendekatan simulasi, dan ketiga adalah pendekatan ekonometri. Nah, 3 ini yang cukup populer digunakan dalam dunia industri untuk kemudian bisa menilai kira-kira ke depan ya atau future dari industri yang sedang kita kelola itu nasibnya akan seperti apa begitu ya kira-kira. Nah, yang pertama adalah optimasi. Optimasi sebenarnya, kalau kalian mengikuti, dalam perkuliahan gitu ya yang ditawarkan dalam, program studi kita begitu ya, ada pendekatan namanya riset operasi dan, satu gitu ya, setelah itu ada yang sifatnya advance ya atau mungkin kalian dengar dengan mata kuliah teknik optimasi begitu ya. Kebetulan itu, kedua mata kuliah itu, saya mengajar di dalamnya juga begitu ya. Kemudian apa perbedaannya dengan simulasi yang kemudian kita coba lakukan dalam, mata kuliah ini dan kemudian ada satu pendekatan lain, yang biasanya ini umum digunakan oleh teman-teman ekonomi ya, atau yang kemudian istilahnya cukup dikenal dengan istilah ekonometri. Nah ini kita tidak mempelajari tapi kemudian, cukup, bersinggungan begitu ya, karena pendekatannya, ya masih menggunakan bahasa matematis begitu ya, sehingga nanti saya kira ini penting begitu ya bagi kita mengetahui dari perbedaan dari tiga tiga pendekatan tersebut begitu ya. Oke, yang pertama, kalau kita lihat dari tujuan ya, dari aspek tujuan, ini ada sedikit perbedaan begitu ya dari ketiga pendekatan tersebut baik optimasi, simulasi maupun ekonometri. Yang pertama, ketika kita bicara tentang optimasi ya, optimasi ini selalu bicara tentang output dari model optimasi adalah statement of the best way to accomplish some goal. Jadi ketika kita bicara tentang tujuan begitu ya, maka optimasi akan memberikan the best choice begitu ya. Jadi pilihan yang terbaik ya. Jadi misalnya kalau kalian dulu mengikuti kuliah riset operasi begitu ya, ketika kita bicara masalah apa pendekatan simplex katakanlah seperti itu ya, minimum cost misalnya gitu. Jadi yang akan diberikan alternatifnya adalah satu pendekatan atau suatu langkah begitu ya, atau satu prosedur yang kemudian prosedur itu akan memberikan, biaya yang terendah gitu ya, dengan satu kondisi tertentu yang memang mungkin, kita batasi ya dalam dalam model tersebut ya. Ini disebut dengan optimasi. Sementara kalau kita bicara tentang simulasi, itu tidak tidak kemudian berbicara hal yang sama begitu ya, tetapi kita akan mendapatkan insight dari simulasi tersebut begitu ya, untuk mendapatkan hal yang lain, ya. Jadi tujuan dari simulasi adalah foresight ya, predicting how system might behave in the future under some condition. Jadi kita pahami ya, mungkin dari awal mata kuliah ini kita lakukan, kita diskusikan bersama, bahwa kita, mencoba menilai dalam sebuah sistem yang bekerja begitu ya, itu adalah satu boundaries yang clear gitu ya, batasan yang clear dan dengan pendekatan simulasi ya, dengan pendekatan simulasi kita bisa memprediksi ya bagaimana sistem ini bekerja ke depan ya, di masa depan sehingga kita bisa melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan benefit dari sana ya. Nah, umumnya simulasi ini banyak digunakan untuk perancangan kebijakan ya atau policy maker ya. Jadi, teman-teman semuanya, perbedaannya adalah kalau kita bicara optimasi, ya kita mendapatkan sesuatu yang exact ya, yang pasti bahwa dengan pendekatan ini maka kita akan mendapatkan, biaya yang terendah misalnya begitu ya, atau mendapatkan keuntungan yang tertinggi. Tetapi ketika bicara simulasi ya, kita akan berbicara tentang behavior, kita akan bicara tentang pergerakan ya, bagaimana ketika ada satu variabel yang kemudian kita rubah, kemudian akan terjadi dampaknya seperti apa, itu yang disebut dengan simulasi. Ya, jadi tidak berbicara bagaimana kemudian, the best choice ya, tidak, tapi kemudian kita akan mendapatkan gambaran atau potret ya,
ketika keadaan berubah, maka nanti akan ada impact yang akan kita hadapi. Nah, ini penting gitu ya, terutama untuk kemudian kita mendesain sebuah kebijakan atau keputusan atau decision dan sebagainya ya. Ini simulasi. Sementara kalau kita bicara tentang ekonometri ya, ekonometri senantiasa mencoba mencari dan mengukur hubungan dalam konteks ekonomi dengan pendekatan analisis statistik. Jadi lebih statistik banget begitu ya kalau ekonometri ini, namun, seluruh aspeknya itu selalu dikaitkan dengan parameter-parameter ekonomi, kira-kira begitu, ya. Mmm, kita tidak belajar ekonometri, tapi kalian perlu tahu gitu ya, bagaimana kemudian pendekatan ekonometri ini dibandingkan dengan pendekatan simulasi dan optimasi ya yang kita lakukan begitu ya. Jadi overall begitu ya, ketika bicara optimasi dan simulasi itu bisa digunakan dalam konteks apapun ya, tidak hanya ekonomi ya, baik sosial, technical, engineering dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Sementara kalau ekonometri ya, aspeknya selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ekonomi ya, kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang menggunakan ekonometri juga untuk pengambilan keputusan ya, kebijakan terutama yang sinyal-sinyalnya begitu mendekati ke pendekatan ekonomi, kira-kira seperti itu. Kemudian orientasinya apa? Ya, orientasinya ya kalau kita bicara tentang optimasi ini pasti, ujungnya begitu ya, kita akan berorientasi pada produk atau hasil ya. Jadi, ya kita nyebutnya sebagai product oriented ya. Jadi ini kita pengen lihat goals-nya akhirnya seperti apa, prosesnya kita nggak mau tahu, yang penting hasilnya adalah, oh cost-nya adalah paling rendah, berarti itu yang kita ambil begitu ya. Kita tidak mau tahu apakah ini perjalanannya sulit begitu ya, atau kemudian effort-nya besar dan sebagainya, tetapi yang penting ya cost-nya adalah paling rendah, berarti itu yang akan kita ambil. Itu bicara tentang optimasi. Sementara kalau kita bicara simulasi, itu tidak seperti itu, ya. Jadi di simulasi, kita lebih kepada proses learning ya, jadi kita melihat apa yang terjadi di sana, kemudian bagaimana kok bisa terjadi seperti itu yang akan kita pelajari, dan itu akan kita pilih begitu ya. Jadi, perbedaannya di situ kalau, di optimasi lebih kepada produk ya, product oriented, sementara kalau di simulasi itu lebih kepada proses oriented, kira-kira seperti itu. Dan tentunya ada keunggulan lain dalam simulasi ini adalah, kita akan mendapatkan semacam general understanding begitu ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang sistem. Ya, kita akan belajar sesuatu dari sistem tersebut begitu ya. Kita akan memahami bagaimana sistem itu bekerja begitu ya. Dan ini akan membuat, apa namanya, khasanah bagi kita ya sebagai seorang modeler atau sebagai seorang engineer untuk kemudian bisa memberikan treatment-treatment khusus begitu ya, supaya nanti, hasilnya akan menjadi lebih baik, kira-kira seperti dalam menjalankan sistem tersebut begitu ya. Nah, sementara untuk ekonometri begitu ya, ini hampir mirip begitu ya, hampir mirip dengan, optimasi namun memang ekonometri ini punya kekhasan ya, khasnya apa? Yaitu adalah, sifatnya estimasi atau prediksi ya, prediction ya, seperti itu. Namun tetap hasilnya adalah berorientasi pada hasil ya, atau product oriented. Jadi memang ini ada sedikit perbedaan, begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan melakukan penelitian, ingin mencari yang, orientasinya pada produk, maka yang cocok adalah optimasi atau ekonometri, begitu ya. Kalau memang cukup kental dengan nuansa ekonominya atau aspek ekonomi, maka teman-teman bisa memilih ekonometri. Sementara kalau memang orientasinya pada sesuatu yang tidak ekonomi banget begitu ya, kita bisa menggunakan pendekatan optimasi. Sementara kalau kita orientasinya adalah pembelajaran terhadap sebuah sistem ya, pembelajaran terhadap, perilaku dari sebuah sistem, maka ya yang paling tepat adalah menggunakan simulasi ya. Ini ada beberapa karakteristik yang kemudian, dimunculkan ya, baik simulasi atau ekonometri. Kenapa optimasi tidak ada? Ya karena memang optimasi adalah sifatnya dia tahu jadi ya, karena produk jadi kita tidak bicara tentang prosesnya, tidak bicara di dalam dan sebagainya, ya. Karakteristiknya ya sangat, eksak sekali. Kalau misalnya ada, parameternya A, B, C, dan C begitu, C, D, dan seterusnya begitu ya, maka hasilnya adalah ini, dan seterusnya, seperti itu. Jadi, sifatnya sangat eksak. Sementara kalau kita bicara tentang simulasi ya, karakteristiknya adalah yang pertama adalah holistic view. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan di awal ya, pandangannya, secara menyeluruh ya, integrated, holistik, atau kemudian waktu di beberapa pertemuan sebelumnya saya menyebutnya sebagai helicopter view. Artinya di sini, kita melatih untuk kemudian bisa melihat secara keseluruhan ya. Kemudian sedikit variabel eksogen ya, artinya, ketika sistem ini kemudian kita pelajari atau kita kembangkan, ini sistemnya bersifat close ya. Jadi kita akan mengeluarkan ya variabel-variabel yang dari luar yang kemudian bisa mempengaruhi. Kita coba close ya, untuk apa? Untuk mudah untuk mempelajari ya. Kemudian kita fokus pada struktur ya, dan sekian banyak variabel hubungannya seperti apa. Nah, itu nanti kemudian kita akan diskusi di sana ya, trial di sana, exercise di sana, jadi kita memahami pada struktur ya. Kemudian
Antar struktur ini ya karena ada hubungan ya, ada interkoneksi di sana, kita akan belajar ya bagaimana kemudian hubungannya. Apakah positif, apakah negatif, atau seperti apa ya. Kemudian kita juga akan, lebih banyak ya dalam karakteristik simulasi itu, menekankan pada, eee, konservasi ya. Konservasinya maksudnya apa? Konservasi dari kekuatan-kekuatan yang kemudian digambarkan dalam loops kemarin ya. Jadi ada reinforcing, kemudian ada, balancing ya dan sebagainya. Kita akan melihat sebenarnya titik tekan dari sistem itu larinya akan kemana ya. Itu akan sangat sangat terasa dalam pendekatan simulasi. Biasanya ya, dalam simulasi ini sifatnya long term perspektif ya. Jadi sifatnya jangka panjang ya. Kenapa? Karena kalau dalam jangka pendek biasanya kita belum belum bisa memahami behavior-nya seperti apa, ya. Kemudian sifatnya biasanya robust ya, meskipun dalam kondisi yang ekstrim ya, sistem itu akan berusaha untuk menyeimbangkan diri sendiri dan kemudian, sifatnya biasanya cenderung kualitatif ya, walaupun dalamnya banyak angka dan banyak parameter yang kemudian dapat diukur dengan mudah, tetapi sifatnya masih bersifat kualitatif. Ya, dan kemudian hasilnya biasanya sangat identik dengan, perubahan waktu ya, perubahan waktu. Dan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk behavior atau perilaku ya, atau kemudian kita sebutnya kemarin dengan istilah behavior over time ya. Jadi artinya dalam perjalanan waktu itu kita akan melihat ya, sistem ini akan berperilaku seperti apa. Apakah dia akan menunjukkan sifat yang, eksponensial begitu ya, linear, atau kemudian Poisson dan sebagainya, ya ini pendekatan-pendekatan yang kemudian perlu kita, pelajari dalam simulasi ya. Sementara untuk ekonometri ya, beberapa karakteristiknya adalah yang pertama sifatnya detailed view ya, karena dia, aspeknya clear ya, karena aspek ekonomi. Kemudian biasanya, dia akan, mempertimbangkan sistem yang sifatnya terbuka ya, jadi cukup banyak variabel endogen yang kemudian, eee, yang cenderung digunakan begitu ya. Kemudian fokus pada data ya, karena dia akan menggunakan beberapa data untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik ya, dan tentunya mereka dengan pendekatan ekonometri itu sangat kental dengan, pendekatan korelasi ya. Jadi hubungannya itu akan diuji secara statistik begitu ya, hubungan antara, satu variabel dan variabel lain akan dilihat menggunakan statistik ya. Kemudian, biasanya digunakan dalam, eee, fokus yang sifatnya short term ya, kemudian mencari sesuatu titik yang seimbang ya, equilibrium. Kalau sistem, simulasi tidak ya. Simulasi ya kita akan belajar dari bentuk, perilakunya, tapi dia tidak akan mengejar dalam bentuk, equilibrium ya. Kenapa? Karena ya tidak ada yang sifatnya equal ya dalam sistem. Satu berubah maka yang lain ikut berubah. Jadi dia balancing oke ya, steady state ya, dia akan seimbang, dia akan, mapan ya sistem itu, tapi dia tidak equilibrium ya. Kemudian, sifatnya biasanya kalau ekonometris kuantitatif ya. Nah, kalau kita lihat dari aspek yang terakhir dari komponen ya, biasanya kalau optimasi dia akan punya fungsi tujuan ya, goal function-nya ada, kemudian ada decision variable dan kemudian ada, objective function atau ada fungsi kendala. Nah, ini yang biasanya muncul dalam, optimasi. Sementara kalau kita bicara, simulasi itu nanti akan ada yang kita kenal dengan representation of the physical world relevant to the problem under study ya. Jadi ini agak banyak ya. Kenapa? Karena banyak faktor yang terlibat di sana ya. Jadi ada representasi secara fisik ya yang kemudian akan membahas atau, terkait dengan, problem atau masalah yang akan kita kaji ya. Kemudian yang kedua adalah portrait the behavior of the actors in the system. Jadi kita sangat 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 terkait dengan yang namanya aktor dan kita akan melihat aktor itu punya perilaku yang seperti apa. Jadi akan sangat sulit sekali, untuk kemudian, dibahasakan dalam bahasa matematis. Tapi kemudian, ini menjadi sangat mudah ya karena ada tools yang kemudian bisa kita manfaatkan, sehingga kita bisa mendefinisikan kedua hal tersebut dengan mudah begitu ya. Kemudian kalau ekonometri hampir mirip dengan optimasi, dia punya spesifikasi, dia punya estimasi, dan dia punya forecasting. Beda ya, forecasting dan predicting. Ya ini, beda. Jadi, teman-teman semua, ekonometri cukup kental dengan nuansa, forecasting gitu ya. Kita juga belajar ya kemarin dengan pendekatan statistik bagaimana kita bisa memforecast demand dan sebagainya. Tapi kemudian dengan simulasi itu tidak muncul begitu ya. Kita tidak kemudian mem me me apa namanya, me me-forecast begitu ya, tetapi kita
juga tidak memprediksi, tetapi kita bisa mendapatkan gambaran begitu ya. Ketika ada beberapa variabel yang kemudian berubah, kira-kira ke depan nanti akan seperti apa begitu ya. Nah, itu namanya simulasi. Jadi teman-teman semua ini gambaran secara umum begitu ya dari 3 pendekatan yang umum digunakan dalam dunia industri ya dalam mencoba untuk kemudian take a decision begitu ya, mengambil sebuah keputusan dengan beberapa pendekatan ya. Baik, selanjutnya oke, ketika kita bicara tentang SD model ya, model system dynamics ya, kita bisa merubah perilaku itu dengan dua pendekatan ya. Yang pertama adalah merubah parameternya ya, atau yang kedua adalah merubah strukturnya ya. Merubah parameter itu cenderung lebih mudah ya. Kenapa? Karena parameter itu bisa kita tentukan ya. Oh, parameternya kita menggunakan misalnya sistem apa kemarin populasi misalnya. Parameternya apa ya? Orang misalnya. Oke, orang bisa kita rubah begitu ya. Misalnya kategori populasi yang sudah padat itu over dari 200 juta misalnya, itu sudah padat berarti ya. Nah, kalau parameter kita rubah mungkin akan berbeda ceritanya ya, seperti itu. Namun yang paling sulit adalah merubah struktur ya. Nah, kalau merubah parameter itu cepat bisa kita lakukan, tetapi mungkin tidak tahan lama ya. Sistemnya akan kembali lagi ke semula begitu ya, sehingga dia akan membentuk kestabilan yang sama seperti sistem yang awal. Nah, kalau kita rubah dalam strukturnya, ini mungkin perubahannya akan lama karena ada sekian budaya yang harus rubah begitu ya. Kita harus melakukan edukasi dan sebagainya. Contoh misalnya dalam populasi, kalau kita ingin menekankan populasi supaya tidak overload begitu ya, tidak terjadi penumpukan populasi, maka kita lakukan pendekatan apa? Contoh misalnya di Indonesia ya, ada pendekatan KB misalnya begitu. KB ini adalah salah satu alternatif solusi yang kemudian bisa menekan tumbuhnya populasi. Tetapi tidak kemudian semudah itu ya. Strategi KB saya bilang itu bisa kita sebut sebagai merubah struktur ya. Merubah struktur yang semula katakanlah strukturnya adalah pertumbuhan peningkatan ini ya, apa namanya, rate kelahirannya katakanlah misalnya dengan sekian persen itu ternyata itu adalah satu keluarga bisa mempunyai anak 3 sampai 4 orang gitu ya. Nah, dengan ada pendekatan KB, kita rubah tuh ya, yang semula 4 atau 3 orang, kita reduksi menjadi 2 begitu ya. Ini perubahan yang struktural ya, sehingga kemudian, cukup sulit, kita butuh waktu yang lama ya, dan ini, tidak mudah kita lakukan dan butuh ada pendekatan lain. Ya, jadi 2 hal ini yang kemudian bisa kita rubah dari, ketika kita ingin merubah, perilaku dari model ya, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin coba menyampaikan, bagaimana SD modeling ini bisa kita gunakan ya atau digunakan dalam, kegiatan kita begitu ya. Jadi yang pertama, eee, bagaimana kita menggunakan SD model ini adalah kita yang pertama kali adalah kita memahami sistem ya, kita mencoba bagaimana, perilaku dari struktur sistem tersebut begitu ya, bagaimana kita belajar, sistem tersebut bisa, bisa mengajari kita begitu ya. Contoh yang paling mudah adalah flight simulator. Jadi kalau seorang pilot sebelum kemudian terbang, menerbangkan pesawat begitu ya, mereka akan masuk dalam simulator belajar di sana begitu ya. Nah sama, SD model ini juga kita gunakan untuk kemudian kita exercise ya, sebelum kita kemudian take a decision, mengambil sebuah keputusan dalam satu konteks yang kemudian cukup cukup esensial begitu ya. Nah ini menjadi penting ya, menjadi penting bagi kita untuk kemudian bisa, belajar sebelum kita merubah secara aktual begitu ya, ini yang pertama. Kemudian kedua, finding a policies. Jadi kita bagaimana kita bisa menentukan kebijakan yang tepat bagi organisasi kita, bagi negara kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita belajar dari sistem ya. Bagaimana, sistem ini bekerja, bagaimana perilaku, dari sistem ini kemudian bisa menjalankan aktivitas dan seterusnya, ya kita akan belajar dari situ, begitu ya. Kemudian yang ketiga, experimenting with existing or future system in laboratory setting. Jadi kita bisa melihat ya kira-kira dengan perubahan dari variabel, kemudian ada perubahan struktur dan sebagainya, kita bisa exercise kira-kira ke depan ya, kalau variabel ini hilang, itu nanti impact-nya seperti apa? Besar atau kecil? Resikonya bagaimana? Ini cukup kompleks ya. Kita banyak belajar dari sana ya. Kemudian kalau misalnya ada interaksi yang kemudian hilang, interkoneksi yang hilang, ini kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, ini bisa lakukan dalam laboratorium ya. Kita bisa lakukan dalam dalam exercise kita, dalam model kita, dan kita bisa bicara banyak begitu ya. Ini yang ketiga. Kemudian keempat, kita akan bicara tentang teori testing ya. Jadi, kita berhasil mendevelop sebuah sistem, model sistem gitu ya. Kita bisa exercise dan kita bisa mencoba melakukan testing terhadap teori.
hipotesis ya, sorry, hipotesis yang kita miliki, kemudian teori yang kita miliki, kita bisa melakukan testing terhadap model tersebut, ya. Apakah teori tersebut atau hipotesis tersebut bisa memenuhi ya dari model tersebut atau tidak begitu ya, atau kita bisa menghasilkan teori-teori baru ya. Ini menjadi menarik sebenarnya. Jadi kita bicara sedikit tetapi kita punya insight yang cukup banyak begitu ya. Kemudian yang kelima ya, kita punya mental model yang kemudian bisa melakukan surfing terhadap model kita sehingga kita memiliki semacam communication tool ya, communication tool sehingga kita menghasilkan model yang perfect gitu ya. Kita menghasilkan model yang sempurna ya. Kita tahu ya, kita punya pengalaman masing-masing dari mulai kita lahir sampai kemudian kita sekarang gitu ya. Kita punya pengalaman masing-masing dan itu membentuk mental model kita ya. Saya cerita waktu dulu ya, waktu pertemuan awal-awal ya, bahwa 1+1 sama dengan 2 ya. Kalau kita dari kecil diajari bahwa 1+1 sama dengan 2 ya, tapi kalau kemudian dari lahir kita ajari bahwa 1+1 sama dengan 3 ya, sampai sekarang terus dijali dengan itu, maka mental model kita akan berbicara bahwa 1+1 sama dengan 3 ya. Ketika mendengar 1+1 sama dengan 2 itu akan menjadi satu hal yang salah ya, satu hal yang error ya. Kenapa? Karena pada saat kita diajari ya, dari lahir sampai sekarang bahwa 1+1 sama dengan 3 ini adalah semacam konsensus ya, atau kesepakatan atau kemudian dogma yang kemudian yang disampaikan kepada seseorang gitu ya, dan itu terus-menerus dan itu menjadi informasi yang tertanam dalam diri kita, dan itu sebagai mental model yang kemudian bisa mengkonstruk sebuah sistem ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita bisa mengoptimize dari sebuah model sistem dynamics ya. Caranya adalah yang pertama ya, kita bisa melakukan pendekatan heuristic algorithm. Ini kita sudah belajar juga ya. Jadi memang teman-teman semuanya ya, basis dari simulasi ini ya, SD dan sebagainya, itu berangkat dari riset operasi sebenarnya. Jadi simulasi itu adalah pengembangan ya, bagian advance dari riset operasi ya, atau optimasi yang kemudian dikembangkan lebih lanjut. Jadi tetap bagaimanapun kita menginduk ke keilmuan yang utamanya begitu ya. Jadi kalau memang kita ingin melakukan optimize dalam SD model, kita ya bisa memanfaatkan pendekatan heuristic problem ya, atau heuristic algorithm yang sudah kita pelajari. Kemudian pada saat kita akan melakukan optimasi dalam SD model ya, kita juga bisa keluar sedikit ya, out of the box ya. Jadi kalau out the box-nya ya kita bicara tentang dynamics practice yang sederhana, yang common begitu, yang biasa dilakukan, ya kita bisa keluar dari itu. Ya boleh nggak boleh, walaupun mungkin sebagian orang menganggap ini keluar dari pattern ya, pattern sistem dynamics, tapi apakah itu boleh dilakukan? Boleh ya. Karena boleh jadi dengan sesuatu kita keluar dari box yang kemudian selama ini kita lakukan, itu kita bisa mendapatkan insight yang lain yang kemudian itu bisa jadi menjadi input ya, menjadi input dalam perubahan SD model yang sedang kita kembangkan ya. Kemudian kita juga bisa melakukan semacam objective function ya, yang kemudian kita coba definisikan. Kita boleh melakukan exercising ya, menggunakan pendekatan-pendekatan riset operasi ya boleh, atau optimasi ya, dilakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan hill climbing ya. Ini beberapa penelitian melakukan bisa seperti itu ya. Jadi pendekatan hill climbing ini sebenarnya masuk ke heuristik ya. Jadi ada beberapa pendekatan yang cukup spesifik yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ini bisa melakukan improve terhadap SD model yang sedang kita kembangkan ya. Kemudian kita sebagai modeler ya, yang mengembangkan sistem dynamics ya, atau modeler, ini harus melakukan ya keputusan ya, bukan keputusan, atau memilih lah kira-kira seperti itu, iterasinya akan seperti apa begitu ya. Ini penting gitu ya. Jadi iterasi yang sedikit gitu ya, dengan iterasi yang banyak gitu ya, biasanya akan memberikan hasil yang lebih mature yang banyak ya, memberikan hasil yang lebih sempurna itu yang banyak daripada yang sedikit. Nah ini ya kita tidak bisa menentukan berapa yang ideal begitu ya. Ya semakin banyak semakin baik, dan boleh jadi ketika
kita sudah dapat yang hasilnya oke gitu ya. Kalau kita perpanjang lagi iterasinya mungkin hasilnya akan sama. Jadi kalau hasilnya sudah sama, ya berarti itu adalah yang terbaik ya. Jadi mungkin kalau dulu kalian belajar matematika ada grafis yang namanya asimptotis begitu ya. Asimptotis jadi ada satu grafik yang kemudian pada satu titik tertentu dia akan mendekati tapi dia tidak mendekati garis nol ya. Dia tidak mengalami potongan dengan garis nol ya, tetapi dia akan mendekati begitu terus begitu ya. Nah, itu pendekatannya seperti itu ya, berarti model kita sudah baik ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Saya ingin menyampaikan terkait dengan SD model begitu ya. Apakah bisa digunakan untuk forecast atau tidak bisa ya. Jadi forecast versus no forecast. Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau kita bicara tentang sistem dynamics ya, tentunya para modeler yang menggunakan sistem dynamics ini sebenarnya cukup tertarik ya dengan seluruh aspek yang sifatnya dinamis begitu ya. Namun memang ketika kita bicara tentang forecast begitu ya, ini agak sulit begitu ya. Dan ini para modeler kemudian bersepakat untuk kemudian menyatakan bahwa yang namanya sistem dynamics models ya itu bisa memberikan semacam ramalan begitu ya dan cukup reliable, tetapi untuk konteks yang sifatnya short sampai ke midterm ya, untuk statistical models ya. Ya, jadi kita tidak cukup bisa sistem dynamics tidak cukup kuat untuk kemudian memberikan semacam forecasting yang sifatnya long term. Ya, kalau bicara tentang perilakunya, behaviornya oke. Ya, kita bicara tentang belajar bagaimana sistem ini bekerja, kemudian bagaimana di future impact yang akan terjadi seperti apa, itu bisa kita lakukan ya dengan sistem dynamics ya. Tetapi kalau kita bicara forecast tidak cukup reliable kalau sifatnya long term. Jadi sistem dynamics ya atau SD ini cukup appropriate ya kalau kita gunakan untuk melakukan forecast di level short atau mid term ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem dynamics model ini bisa atau cukup baik begitu ya untuk melihat kasus-kasus yang ada di industri ya. Dan kemudian sistem dynamics ini bisa digunakan sebagai early warning atau ongoing learning dari sistem yang mereka miliki ya. Jadi ini penting ya. Jadi penting dalam sebuah industri itu mereka ingin mendapatkan sesuatu yang profitable tentunya. Nah, sesuatu yang menghasilkan profit itu kan banyak faktor yang kemudian bisa mempengaruhi ya. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganggu begitu ya, ini bisa menjadikan industri kita itu punya peluang gagal, kira-kira begitu ya. Nah, early warning systemnya itu dibutuhkan untuk kemudian memberikan semacam alarm gitu ya kepada perusahaan atau pada company. Hati-hati ya, ketika dalam kondisi seperti ini kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini bisa kita gunakan dengan SD model ya. Atau kemudian ini disebut dengan early warning ya. Jadi contoh misalnya early warning itu misalnya kalau misalnya yang mungkin mudah ya gambarannya, kalau di industri agak sulit ya. Kalau yang paling mudah itu kebencanaan ya. Kebencanaan itu kalau misalnya kalian ke Aceh begitu ya, itu ada sinyal ada informasi yang sifatnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat begitu ya. Kalau ada tsunami datang itu ada alarm berbunyi dan ada jalur evakuasinya. Dan itu bisa muncul dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi ada kesempatan masyarakat itu bisa menyelamatkan diri. Yaitu early warning system. Contoh misalnya kalau kalian bermain ke BPBD provinsi ya, di sana kalian masuk kantornya itu ada layar besar itu kemudian menunjukkan hotspot ya atau titik-titik api yang kemudian muncul di hari ini, dan ini sebagai early warning system untuk kemudian kita bisa melakukan pemadaman secara cepat ya, kira-kira seperti itu early warning system. Atau kemudian kita bisa menggunakan alternatif yang kedua, ongoing learning system ya. Jadi ongoing learning system itu adalah perusahaan itu mengalami banyak kejadian yang kemudian itu bisa membuat mereka menjadi lebih dewasa, lebih mature, sehingga organisasi lebih stabil ya, kira-kira seperti itu. Contoh misalnya beda dong ya, satu Unilever misalnya, kata saya sebut merek apa-apa ya. Kemudian yang kedua misalnya perusahaan yang baru berdiri baru menghasilkan produk dan seterusnya. Unilever lebih stabil, kenapa? Karena dia punya learning system ya, dia punya learning system. Dan model ini bisa digunakan untuk ongoing learning system ya, ini menarik ya. Jadi
perusahaan atau company mereka akan belajar bagaimana kemudian menstabilkan bisnisnya, ya, belajar kemudian mengajari SDM-nya, men-treatment mereka supaya mereka menjadi profesional, mereka menjadi memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan seterusnya, ya, belajar bagaimana sistem bekerja di company tersebut, bagaimana mereka bisa menghasilkan kegiatan yang sifatnya produktif dan seterusnya. Nah, itu kemudian di-capture dalam sebuah sistem dan kita belajar dari sana, ya. Sehingga perusahaan dapat dengan baik, ya, kemudian menghasilkan semacam kebijakan begitu ya, untuk kemudian bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya menghandle sebuah organisasi bisnis yang baik bagi mereka begitu ya, sesuai dengan situasi, kondisi, budaya mereka ya, culture mereka yang kemudian mungkin sangat berbeda dengan organisasi yang lain. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, SD model itu sebenarnya memungkinkan untuk menjelaskan ya dalam sebuah skenario yang reasonable ya, itu sebagai input dalam mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa melihat ke depan nanti seperti apa. Jadi kalau kita utak-atik gitu ya dalam SD model kita, oh variabel ini kita naikin, kita turunin dan sebagainya, itu impact-nya seperti apa. Kita punya kemampuan untuk melihat, oh nanti ke depan kalau kita rubah dalam variabelnya ini begitu ya, entah itu faktor ekonomi, faktor teknis dan sebagainya, kita punya insight, oh nanti future-nya akan seperti ini, maka kita bisa mengambil keputusan, maka kita bisa mengambil kebijakan. Oh kalau modelnya seperti ini, maka kita harus beri batasan, ya. Oh kalau misalnya kita biarkan impor yang terlalu besar, ini akan berdampak terhadap UMKM. Contoh misalnya ya, maka karena kita tahu impact-nya seperti itu, ya, bahkan boleh jadi impact-nya akan menjadi nilai rupiah yang akan turun, begitu ya, seperti itu, maka kita akan kasih border, ya. Boleh impor dengan catatan transaksi menggunakan rupiah, contohnya misalnya seperti itu. Ini politik dumping ya, seperti itu. Nah ini yang bisa kita gunakan dalam pendekatan SD model ya. Dan yang keempat, SD model mampu memberikan peramalan ya, yang mungkin ya ini bisa memberikan hasil yang lebih baik ya. Further improve ya, early understanding, dan bahkan kita bisa melakukan perubahan ke lingkungan ya. Walaupun memang tadi sudah saya sampaikan bahwa forecast yang dilakukan dalam SD models itu banyak reliable-nya ya, ketangguhannya itu bisa digunakan dalam lingkup yang mid term atau short term ya, bukan long term ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, dalam kondisi real world ya, forecast ya, ini adalah bagian dari decision structure ya, yang oleh demikian ya kita bisa memberikan semacam kontribusi terhadap perilaku yang kita dapatkan ya. Oleh karena itu sebenarnya ya kita bisa merubah sesuatu yang aktual ya dengan pendekatan sistem dynamics ya. Karena kita punya gambaran yang cukup menyeluruh dari seluruh variabel dan seluruh interconnection dan sebagainya, dan itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk kemudian bisa merubah dunia, kira-kira begitu ya, merubah sebuah sistem yang kita miliki di lingkungan kita ya. Jadi itu ya yang bisa kita gunakan dengan pendekatan SD model. Kemudian terakhir ya yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, ada beberapa tips and tricks begitu ya dalam kita mengembangkan sebuah SD model ya. Jadi ini ada berapa ya, sebentar. Ini ada cukup banyak ya, ada 13 poin ya. Ada 13 poin, cukup banyak. Kalian bisa baca nanti. Cuma beberapa poin yang cukup penting adalah kita bisa mengikuti yang sudah kemarin saya sampaikan gitu dari 3 tahap ya. Namun memang yang paling penting adalah ini detailnya sudah saya tulis ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang dimulai dari decision makers ya. Dan kemudian kita harus cari sebenarnya urgent problem-nya itu apa. Ini yang paling penting. Ya, jadi kita berangkat dari decision maker, kita sebagai decision maker, sebagai modeler begitu ya, memerankan sebagai decision maker, dan kemudian kita harus tahu ya the master problem-nya itu apa, problem utamanya itu apa ya. Kita berangkat dari sana ya. Jadi jangan berangkat kita memulai ya itu dari pengembangan model itu dari yang kemudian sesuatu yang tidak mungkin dilakukan gitu ya. Karena model yang terlalu besar ya, model yang terlalu banyak begitu ya, boleh jadi itu sangat
mahal biayanya. Kita harus datang, harus survei, harus diskusi, FGD dan sebagainya itu mahal. Oleh karena itu, ya kita berangkat dari masalah yang betul-betul mengemuka, ya. Ya, ini penting, ya ini penting. Kemudian kita gunakan fakta itu diekstrak ya. Jadi fakta-fakta kita ekstrak ya, sehingga model itu betul-betul bisa merepresentasikan dari fakta yang kita miliki. Ya, jangan sampai kemudian model itu jauh dari fakta. Itu yang penting. Jadi memang yang kita dapatkan di depan mata atau kita temukan fakta-fakta tersebut itu kan boleh jadi itu sebagai sebagai apa namanya, sebagai kejadian ya atau symptoms ya, itu saya sudah sebutkan ya di beberapa teman sebelumnya. Tetapi kemudian apa yang kemudian kita bangun dalam sebuah model ya, symptoms-nya itu harus sama, kira-kira gitu. Ya, gejalanya itu harus sama. Itu yang cukup penting ya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan ya, kita harus melakukan investigasi ya. Apakah dengan sistem model itu cukup memenuhi ya, cukup memenuhi dari simptom tadi atau tidak begitu ya. Kalau tidak jangan digunakan ya. Kalau misalnya ada yang salah kita harus perbaiki modelnya ya. Kemudian yang paling penting juga adalah kita harus buat batasannya ya. Batasannya itu apakah kemudian sistem ini luasannya seberapa luas begitu atau kemudian ada betul-betul yang jelas ya. Ini penting kenapa? Supaya nanti pada saat kita melakukan pengembangan model itu tidak terlalu luas ya. Kalau batasannya nggak jelas ya, terlalu luas, artinya kita tidak akan pernah selesai-selesai membangun modelnya. Ya kenapa? Karena boundariesnya tidak jelas ya. Oke, ya berikutnya cukup banyak ya seperti kita harus membuat agregasi yang benar ya, kemudian data availability-nya juga harus clear begitu ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa uncertainty-nya sejauh apa, kemudian harus kita hitung probability-nya ya sehingga model kita betul-betul firm gitu ya. Juga penting. Kemudian teknik modelingnya juga perlu ditentukan seperti apa begitu ya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang cukup baik ya dalam pengembangan model kita. Dan tentunya yang penting juga kita tidak boleh takut dari apa namanya, modelnya kok belum sempurna kira-kira begitu ya. Jadi ya coba bangun aja, nanti sambil jalan model itu akan menjadi sempurna dengan sendirinya ya. Jangan, tidak perlu khawatir karena nanti mungkin kita akan mendapatkan satu model yang mungkin masih prematur ya. Kemudian kita exercise, kita tambahkan datanya, tambahkan variabelnya, tambahkan interkoneksinya, kita exercise lagi. Akhirnya apa? Artinya model itu akan semakin sempurna ya. Jadi memang tidak ada model yang kemudian satu kali jadi buat langsung sempurna, itu tidak ada memang ya. Oke, saya kira itu ya, ini beberapa guidelines yang mungkin bisa kalian gunakan dalam pengembangan model nantinya pada saat kita exercise ya. Kemudian terakhir ya, beberapa yang bisa kita gunakan dengan pendekatan SD model ya. SD model. Jadi teman-teman semuanya dengan SD method ini ya, kita keunggulannya adalah kita mendapatkan yang namanya causal diagram ya. Mungkin ingat kemarin ada causal loop diagram. Ini penting untuk kemudian bisa menggambarkan stock and flow diagram ya. Ini penting. Kenapa? Karena mentransfer dari mental model yang kita miliki ya, mental model kita bangun dalam bentuk causal loop diagram atau CLD. Kemudian dari CLD itu kemudian kita rubah menjadi model yang matematis ya dalam bentuk SFD, stock and flow diagram. Dan ini akan menjadi bagian yang kita akan exercise ya, akan kita gunakan untuk latihan ya. Patterns perilaku itu menjadi lebih penting daripada angka yang presisi ya. Angka yang presisi ini perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan. Kenapa? Kalau behavior-nya sama ya, polanya misalnya datanya polanya sinus gitu ya. Ya, bentuknya sinus begitu ya. Ketika kita punya model kemudian kita exercise ternyata angkanya mirip ya, tetapi ternyata kemiripan itu bentuknya tidak sinus gitu ya. Ini menjadi bahaya sebenarnya. Jadi yang paling penting itu adalah mungkin angkanya bisa berbeda tapi bentuknya masih sinus. Itu lebih baik ya. Kemudian data yang kita miliki, hasil simulasi yang kita miliki itu harus kemudian mewujudkan yang namanya merepresentasi fungsi dari waktu ya. Mau tidak mau ya itu untuk SD itu wajib ya. Jadi behavior over time itu penting. Jadi kalau kita bicara kemarin yang level itu yang kotak ya apa
icon yang kotak ya, level atau bathtub kemarin yang saya ceritakan kemarin itu air itu bisa naik, bisa turun, bisa habis, bisa penuh begitu ya. Itu karena ada fungsi waktu, ya. Kalau tidak ada fungsi waktu nggak mungkin, bak itu tiba-tiba penuh gitu ya. Ini tidak mungkin. Jadi, ini yang penting kita pelajari dalam SD model ya, bahwa perjalanan itu harus membutuhkan waktu, ya. Kemudian SD model, dia bersifat continuous ya, dia bukan discrete ya, modelnya bukan discrete seperti optimasi itu discrete ya, dalam waktu tertentu dia akan selesai. Tapi kalau, sistem dinamis dia akan sifatnya, continuous ya. Ya, kalau misalnya, model itu dijalankan terus, dia akan terus berjalan, ya kira-kira seperti itu. Beberapa levels ya dan, tingkat tertentu ya, rates ya, itu bisa diketahui atau bisa ditentukan ya, tetapi dalam dalam kondisi yang tertentu, ya itu tidak bisa ditentukan, itu juga penting ya. Nah, kemudian dalam beberapa, temuan ya, sebelum masuk ke model ya, mungkin kita perlu menganalisis lebih jauh ya, apakah, perilaku itu atau temuan itu atau symptoms itu akan muncul dalam waktu yang lama. Contoh misalnya begini, gejala kemarin ya, gejala sakit perut itu bisa jadi terjadi dalam waktu yang singkat ya. Kita makan terlalu banyak sambal, kemudian ya mungkin dalam beberapa menit, kita 15 menit kejadian, kita sakit perut ke belakang. Simptomnya adalah sakit perut dan kemudian buang air besar, itu simptoms ya. Tetapi ada kemudian yang, saya ceritakan sebelumnya, yang diabetes, ya diabetes yang, ya gula ya, yang mungkin, terjadinya mungkin bukan 1 jam setelah salah salah konsumsi ya tidak, tapi kemudian yang sifatnya gradual ya, terjadi selama bertahun-tahun, kemudian di tahun ke-10 atau tahun ke-15 dia menderita diabetes, ya. Nah ini, simptoms itu akan muncul setelah lama begitu ya. Nah, ini kan, mungkin akan sulit kalau dimatematika kan. Nah, dengan SD itu bisa, ya, kira-kira seperti itu. Dan feedback ini penting ya kalau kita buat CLD, ya ada satu variabel, mempengaruhi variabel yang lain, ya, variabel ini mempengaruhi yang lain, ternyata variabel ini mempengaruhi variabel yang pertama, yaitu disebut feedbacks ya. Ini penting, yang kemudian akan menghasilkan, behavior tertentu ya. Kemudian relevant factors ya, ini perlu dihitung ya. Faktor-faktor yang relevan ini perlu diperhitungkan dalam bentuk variabel ya. Jadikan variabel, jadikan rates, jadikan ya kalau misalnya kita bicara icons yang kemarin dalam stock and flow diagram bisa dalam bentuk, belah ketupat ya, bentuk rates atau bentuk lingkaran auxiliary itu bisa kita gunakan ya. Kemudian terakhir, problem situation must be sufficiently complex and important to make the effort of making a system dynamics volatile. Jadi, teman-teman semuanya yang terakhir adalah, masalah yang kemudian, muncul ya, ini, biasanya cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks dan penting, untuk kemudian kita buat, modelnya karena memang effort-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya sistemnya sederhana nggak perlu pakai sistem dynamics nggak apa-apa, kira-kira begitu ya. Tapi kalau sistemnya kompleks dan, cukup sulit untuk kemudian digambarkan secara matematis ya, salah satu solusinya adalah menggunakan SD. Saya kira itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada diskusi nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau kemudian kita, diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan insight bagaimana SD modeling ini kemudian bisa kita manfaatkan dalam kegiatan, industri kita begitu ya, atau dalam pendekatan industri yang kemudian mungkin nanti akan kalian gunakan dalam, sebuah perusahaan atau mungkin ya your own business dan sebagainya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan lakukan exercising-nya dalam menggunakan atau pengembangan model menggunakan aplikasi, sistem Dynamics ya. Kesempatan ini kita akan menggunakan, software yang namanya PowerSim ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan nanti bisa kita gunakan ya untuk secara aplikasinya di dunia industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.